Pertama debat kandidat pemimpin ibu kota telah kita ikuti bersama semalam. Seperti layaknya sebuah makan malam, ketiga pasangan calon yang tampil sebagai koki berusaha menyajikan berbagai hidangan menarik di meja makan untuk bisa menarik perhatian. Keuntungannya buat publik kita-kita ini, kita bisa mendapatkan berbagai variasi makanan. Ada ide, gagasan, perdebatan, bahkan saling kritik antar kandidat yang membuat makan malam kita jadi lebih bervariasi. Pertanyaannya, di balik tampilan dan juga show yang menarik yang dilakukan semalam, apakah debat kandidat pertama semalam lagi sudah menyentuh level substansi atau masih sekedar di taraf sensasi? Kita akan berusaha menjawabnya malam hari ini bersama tiga orang narasumber yang hadir di CNN Indonesia malam hari ini. Ada Mbak Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, agak susah nih namanya Mbak ya, Indef, dan juga menjadi salah seorang panelis dalam debat kandidat Pilkada DKI Jakarta semalam. Terima kasih Mbak Eni sudah datang. Terima kasih. Nanti saya akan minta testimoninya hadir di venue kemarin juga membuat pertanyaan. Apakah pertanyaannya berhasil dijawab dengan baik oleh ketiga kandidat? Nah, kita akan. Yang paling penting apakah semua pertanyaan Belum ditanya udah jawab. Ini seperti pasangan nomor urut berapa? Kemudian ada Mas Nirwono Yoga, akademisi kebijakan publik dan tata kota dari Universitas Trisakti. Mas Nirwono, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bang Henry Satrio yang tadi belum ditanya sudah jawab, tapi itulah demokrasi, bebas berbicara. Akademisi komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Terima kasih Bang sudah datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Sebelum kita akan memulai dialog, saya akan tanya testimoni secara makro bagaimana evaluasi debat kandidat yang pertama semalam. Kita saksikan dulu cuplikan visi misi kandidat tadi malam. Dengan cara pertama, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga transportasi umum. Ketiga, tentunya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara solusi yang efektif untuk mengatasi problem akut seperti banjir, sampah, dan polusi. Dan terakhir, dan tidak kalah penting adalah meyakinkan hadirnya rasa aman dan adil untuk seluruh warga Jakarta. Misi yang utama adalah birokrasi harus melayani dengan konsep bersih, transparan, dan profesional. Karena kami sangat yakin tanpa pejabat publik, tanpa birokrasi yang bersih, transparan, profesional, tidak mungkin program sosial ekonomi atau program apapun bisa kita capai. Makanya kami sangat yakin yang paling utama harus dibereskan adalah birokrasi dengan pejabat dengan rekam jejak yang jelas, sudah bersih, transparan, dan profesional. Untuk itu, lapangan pekerjaan menjadi prioritas. Keadilan atas lapangan pekerjaan sangat mendasar. Berikutnya, akses pada pendidikan berkualitas dan tuntas. Sosial ekonomi kita, semua ikhtiar ini menjadi tak bermakna ketika narkoba hadir. Kami akan tegas memerangi narkoba hingga tuntas. Ya, itu tadi kita sudah mendengar bagaimana sekilas visi misi dari ketiga kandidat. Saya akan tanya Mbak ini dulu. Kita bicara mengenai evaluasi. Anda sebagai panelis, kemarin itu kan debatnya dengan temanya sosial ekonomi ya kalau tidak salah Mbak Edi. Dari evaluasi Anda ini kita bicara yang makro dulu. Melihat visi misi para kandidat, kemudian program-program andalannya. Apakah sudah menjawab tema sosial ekonomi yang kemudian dirumuskan oleh panelis? Ya. Kalau kami kan hanya untuk ini ya menyusun satu tema. Ya pertama tentu kita mengerucutkan tema besar itu menjadi tema yang betul-betul menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan juga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, maka di debat pertama memang kemarin kan tadinya KPUD itu kan punya tema yang cukup luas. Nah, kemarin setelah kita berdiskusi dengan tim panelis dan juga KPUD, akhirnya kita sepakat bahwa kita mengerucut aja untuk tema sosial ekonomi karena kami pandang di antara panelis ini adalah tema itu yang sekarang betul-betul menjadi salah satu yang paling krusial gitu. Seberapa krusial menurut Anda tema sosial ekonomi ini dan bagaimana kemudian secara makro lagi-lagi kita belum bahas mengenai perdetilnya Mbak tentang berbagai isu, bagaimana para ketiga kandidat ini mengelaborasi isu-isu sosial ekonomi dengan waktu yang sangat terbatas tapi jawabannya Anda lihat memang cukup baik atau memang hanya sekedar betul-betul sensasi saja ini? Iya. Jadi kalau kita lihat kan pertanyaan pertama yang diajukan oleh Mbak Ira semalam adalah
dalam dari visi misi yang selama ini telah disampaikan kepada publik di antara 3 paslon itu, untuk sosial ekonomi itu mana yang paling urgent yang akan segera dilakukan ketika misalnya si paslon itu nanti mendapatkan amanah menjadi gubernur DKI. Nah, masing-masing saya lihat kemarin dari Mas Agus, Pak Ahok dan juga Mas Anies ini tiga-tiganya menyampaikan yang paling krusial. Yang akan segera dilakukan. Nah, ini menurut saya relatif sudah bisa menjadi referensi dari masyarakat. Jadi kan antara apa yang menjadi quick win ya si masing-masing paslon itu kan berbeda-beda. Nah, sekarang tinggal nanti masyarakat yang menilai mana yang paling efektif menurut masyarakat untuk bisa benar-benar menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi di antara banyak bumbu-bumbu atau bunga-bunga perdebatan semalam, substansinya sudah cukup dapat. dan posisi yang diferensiasinya sudah mulai terlihat. Jadi kan antara bagaimana cara yang akan dilakukan Mas Agus, bagaimana cara yang akan dilakukan Pak Ahok dan Mas Anies itu kelihatan di mana perbedaannya, dan setelah itu kan di cross fire lagi kan, apakah itu benar-benar nanti meyakinkan publik atau tidak, itu kan kelihatan kemarin. Kalau tadi Mbak Eni sudah agak optimistis, ada apa ya, ada kejelasan yang semakin lumayan bright gitu Mbak ya terkait dengan debat semalam. Saya akan tanya ke Mas Nirwono sebelum jagoan nih ngomong belakangan ya Bang Henry. Mas Nirwono, Mas Nirwono gimana? Apa Anda melihatnya seperti apa semalam? Ya, kalau saya kan coba membagi tadi kalau Mbak Eni bilang sosial ekonomi ya, itu kan ada tambahan lagi yaitu lingkungan dan transportasi ya, dan juga akhirnya pendidikan dan keamanan. Nah, saya coba fokusnya terutama kaitannya sebenarnya terkait semua ya. Artinya dalam konteks sosial ekonomi juga lingkungan transportasi juga semuanya terkait. Nah, dari 3 paslon ini memang secara umum substansinya dapat lah ya. Artinya masing-masing punya ciri yang akan ditampilkan. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan yang menurut saya perlu nanti jadi pilihan oleh warga, yaitu kalau untuk pasangan dari 1 dan 3 ini kan bicaranya lebih kepada program ya, artinya belum dilakukan kan, prinsipnya berbedanya di situ. Sementara kalau paslon nomor 2 menceritakan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Nah, dari garis benang merah itu sebenarnya masyarakat bisa mengetahui, contoh umpamanya apa yang bisa saya coba tarik benang merahnya soal isu lingkungan dan lingkungan dulu, soal penggusuran umpamanya yang kemarin juga cukup ketat di situ ya. Kalau di paslon 1 kan menceritakan bagaimana membangun tanpa menggusur gitu ya. Tetapi yang saya kasih catatan adalah sayangnya sampai dengan terakhir tidak dijelaskan bagaimana membangun tanpa menggusur gitu. Nah, ini harus ada kejelasan harusnya, karena ini juga akan terkait dengan soal tata kotanya, sosial ekonominya, nah terusnya. Nah, kemudian paslon kedua itu menceritakan apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan seterusnya. Nah, di sini kan perbedaan mendasarnya adalah bahwa kita tahu bahwa program yang sudah dilakukan dalam perantahan lingkungan yaitu penggusuran lokasi-lokasi yang sudah dilakukan ya, mulai dari Kampung Pulo sampai dengan Bukit Duri yang terakhir. Nah, Paslon 2 mengatakan bukan penggusuran Mas Nirwono, tapi relokasi ya, istilah kata yang dipakai ya. Nah, yang jadi pilihan berarti kalau nanti paslon 2 itu jadi, otomatis program seperti itu akan terus dilanjutkan gitu. Nah, paslon nomor 3 itu kan menceritakan yang disebut namanya urban renewal atau peremajaan kota atau peremajaan kawasan. Nah, ini juga yang saya coba ikuti sampai terakhir, sayangnya juga tidak keluar. Peremajaan kawasan itu konkretnya seperti apa. Nah, gitu. kita akan nanti mendetailkan lagi Mas Nirwono terkait dengan bagaimana isu lingkungan, tata kota, apalagi yang kemudian menjadi crossfiring perdebatan hangat semalam mengenai penggusuran ini yang sangat berbeda. Kalau dari segi komunikasi politik, Bang Henry, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kemarin itu sudah saya prediksi memang dari awal ini kan proses perubahan dari pilihan emosional menuju rasional ya. Makanya pastinya semuanya memperhatikan ini programnya apa sebetulnya. Tapi memang saya susah prediksi juga, kemarin itu jadi ajang klarifikasi sebetulnya untuk masing-masing calon yang memang selama kampanye sebelum debat ini diserang isu-isu negatif. Misalnya apa? Dari catatan-catatan Anda tentang 1, 2, 3 nih ya. Misalnya Mas Agus kan dianggap selama ini nggak berani. Dia tidak memiliki pikiran-pikiran yang tajam terhadap bagaimana membangun Jakarta. Kemarin dia klarifikasi itu. Pak Ahok misalnya langsung mengklarifikasi, selama ini ada kesalahpahaman, kata dia kan. Saya ini karena sering menggebu-gebu, terus kemudian program-program bagus saya hilang, katanya. Mas Anies juga begitu. Terakhir ini kan dia diserang karena dianggapnya tidak mau memerangi narkoba. Berkali-kali kemarin menyerang tentang narkoba. Narkoba lagi. Saya rasa kemarin itu tiga-tiganya
saya lega sebetulnya. Tiga-tiganya saya lihat punya kapasitas lah untuk menjadi pemimpin Jakarta. Hanya saja memang masing-masing ada plus minusnya, gitu kan? Dari proporsi substansi dan sensasi, komposisinya seperti apa? Itu substansi semua kemarin saya lihat. Substansi semua. Bahkan ada yang kebanyakan. Jadi gini, maksud saya dalam komunikasi politik atau dalam komunikasi, manusia itu bisa mencerna pesan kunci itu maksimal 3 lah. Dari hasil survei Kedai Kopi itu sebetulnya 49% masyarakat tuh mau menceritakan hal-hal baik tentang calon gubernur ke orang lain. Tapi kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan program, orang juga nggak tahu. Bayangin aja misalnya contohnya Mas Agus ini programnya bagus. Cuma nggak perlu 10-10-nya kemarin disampaikan. 10-10-nya itu akhirnya yang kita ingat kan uang semua. 1, 2, 3 itu kan uang semua tuh. Yang lain-lainnya nggak, agak-agak bantuan RT RW, dana bergulir. Jadi memang itu menjadi catatan penting. Pak Ahok birokrasi bersih. Sementara Mas Anies dan Mas Agus masuk ke lapangan kerja dan harga bahan pokok. Nah itu kan mudah kita dengar. Walaupun Mas Agus menutupnya dengan sangat elegan. Dia bilang program kami adalah solusi Jakarta. Gitu ya. Justru yang penutupannya agak-agak membuat blunder dan tidak bagus tuh pasangan nomor 2. Bahasa politisnya juga banyak dipergunakan untuk bisa memikat itu, bahasa memikat-memikat ya, Bang. Mbak Eni, tapi sebenarnya Mbak Eni, Anda saya yakin pasti akan mengulas mengenai bagaimana program-program. Enggak, saya lebih ke ininya dulu ya, secara umum dulu. Jadi sebenarnya kami ini kan kemarin menyusun mengapa struktur pertanyaannya seperti itu kan sebenarnya kami ingin memberikan satu referensi kepada masyarakat. Dalam bayangan kami itu kita ingin menguji minimal 3 hal yang penting. Pertama mengenai integritas, leadership dan kapabilitas. Maka kalau paslon ini benar-benar cermat gitu kan, pertanyaan itu kan visi yang paling utama gitu kan, yang paling mendesak ingin dilakukan, mestinya nggak 10 mereka gitu harus kan. memilih prioritas yang paling penting karena artinya, 3 kata kunci tadi ya Bang Eni ya, dari top of mind masyarakat. Mestinya besok lagi itu untuk periode debat kedua, pertanyaan dari moderator itu harus benar-benar diperhatikan. Karena itu untuk ujian seberapa kapabilitasnya, seberapa nanti untuk orang dari pertanyaan itu akan terlihat tadi. Tapi para kandidat sudah mengetahui pertanyaannya sebelum debat berlangsung kan? Enggak dong. Enggak ya? Jadi ini benar-benar rahasia dan mereka menghadapinya sangat spontan. Dan sebenarnya kemarin kami bahkan bersepakat ini panelisnya nggak usah diumumkan supaya nggak akan terjebak tertebak gitu. Ada yang nelfon nggak Mbak Eni? Masih bocoran dong nggak ada? Kita sudah sampai kemarin sampai aturan main sampai detail saja kita di antara tim panelis ini menandatangani yang namanya fakta integritas. Teman-teman media yang meliput pun juga menandatangani fakta integritas gitu. Jadi sebenarnya secara rule-nya ini mungkin nanti harus disosialisasikan supaya apa? Di debat-debat selanjutnya itu salah satu mungkin ya kita bisa anggap ini satu role model yang cukup bagus. Karena tidak hanya substansinya tapi juga bagaimana integritas di belakangnya, bagaimana kemudian panelis menjaga integritasnya, penyelenggara dan juga peserta juga bisa dicek. Mohon maaf nanti lain. Semua ke teman-teman media kemarin sampai minta debat bocoran. Memang kita sama sekali terpaksa tidak mengangkat. Pantesan seminggu yang lalu saya WhatsApp Mbak Eni, telepon nggak diangkat-angkat ternyata gara-gara ini. Kalau itu emang gara-gara Mas Budi ya Pak. Oke, kita di segmen berikutnya kita akan semakin menajamkan lagi. Kita akan bahas per tema ekonomi dan juga tata kota dan terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana komunikasi politik antara kandidat. Tapi kita akan bahasnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Saya akan ke Mbak Eni yang sudah nggak sabar untuk berkomentar. Saya mau tanya Bang Henry dulu. Ini lebih banyak jargon, substansi, mengawang-awang, retorika atau lebih realistis? Anda analisis gimana? Ini kan kalau dari bicara komunikasi seperti ini kan yang realistis pastinya ya Pak Ahok. Karena kan yang sudah pernah melakukannya dia. Tapi Mas Agus dan Mas Anies boleh-boleh saja mengungkapkan hal itu. Dan menurut saya kalau ditanya ke mereka pasti akan jawab realistis gitu kan. Hanya saja kita nggak bisa memastikan ini realistis atau tidak. Tapi menurut saya apapun yang dikatakan mereka pastinya kan sudah dalam pemikiran yang luar biasa bagusnya. Jadi sekarang tinggal kita nilai saja nanti kalau kepilih itu dikerjakan nggak sama mereka gitu kan.
Sekarang masalah awang-awang semuanya sih ngawang-awang. Dari diksi-diksi yang dipakai mereka untuk bagaimana mengantarkan visi misi ini kan kalau kita bicara ekonomi kan sesuatu yang sangat rigid, detail yang kemudian kalau masalah diksi kemudian pesan kuncinya mereka tegas menjawabnya dan sangat sure gitu. Seolah-olah memang apa yang dikatakan malam ini ya itulah yang akan kita lakukan gitu. Ya bagus-bagus aja gitu kan. Tapi ya itu tadi menurut saya ya nanti kita dengarkan juga dari Pak Edi ya. Ini misalnya pada saat bicara tentang apa harga-harga gitu misalnya. Kalau nggak salah Mas Andi bilang ada harga oke gitu misalnya. Atau tadi Pak Ahok bilang harga-harga yang stabil di atas kan. Nah itu juga kan ya coba kita lihat saja nanti apakah ini memang benar-benar bisa dilakukan. Yang paling mudah sebetulnya yang harus berhati-hati bicara itu sebetulnya paslon nomor 2 karena paling mudah diukurnya ini kejadian apa enggak gitu. Ini kewajiban atau prestasi gitu kan. Tapi kalau untuk kepercayaan diri semua percaya diri itu percaya dirinya luar biasa. Mungkin Mas Agus memulainya agak kaku di segmen 1, 2, 3 tapi begitu 4, 5, 6 justru pada saat Bu Sylvi bicara dia agak santai. Bahkan enak gitu, ini tipikal pemimpin yang nggak percaya sama rakyat. Udah mulai dia berani begitu. Awal-awal kan, waduh, sesuai dengan harus lebih banyak debat mungkin supaya lebih biasa kan. Saya ini baru pertanyaannya sebenarnya nih, Bu Eni gimana kalau kita ketiga visi calon gubernur. Dari segi kita bicara mengenai sebelum bicara detail, dari segi positioning dan diferensiasi terkait dengan visi kemudian program-program mereka terkait ekonomi. Positioning dan diferensiasinya terlihat semakin jelas clear atau banyak yang saru. Kalau melihat yang disampaikan kemarin terutama ketika pertanyaannya yang paling akan segera dilakukan itu kan langsung mengerucut ke tindakan. Jadi tidak hanya normatif strategi yang sifatnya normatif tapi apa yang akan dilakukan. Nah, pertama misalnya tadi ketika ada pertanyaan bagaimana segera mengurangi ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan. Mas Agus misalnya dengan jurusnya bahwa cash transfer yang dianggap paling efektif. Nah, cash transfer atau bantuan berbagai macam bantuan tadi kan walaupun dengan kata sementara. Tapi itu instrumen yang akan dilakukan kalau misalnya nanti terpilih. Nah, Pak Ahok ini mengemukakan yang selama ini dilakukan misalnya dengan berbagai macam kartu-kartu ya. Jadi bantuan juga tapi kan ada persyaratan dan ada juga desainnya gitu. Dan itu sudah dilakukan nanti masyarakat juga tinggal menilai apakah itu cukup efektif. Nah, Mas Anies sama Pak Sandiaga ini dengan instrumen katakanlah dengan pemberdayaan. Jadi bagaimana UMKM ini diberikan akses terhadap kemudahan permodalan dan sebagainya. Nah, artinya ini ada tiga instrumen yang berbeda yang menjadi andalan. Jadi ada beberapa persamaan ya, tetapi ada perbedaan yang diferensiasinya clear sekali itu, Mbak ya. Nah, sekarang tinggal nanti masyarakat pemilih ini menilai kira-kira dari tawaran tadi, jurus tadi, mana yang akan efektif menyelesaikan problem dari masyarakat. Nah ini kan soal keyakinan dan soal kepercayaan. Nah ini menurut saya menjadi satu referensi yang cukup bagus gitu buat masyarakat bahwa program-program itu belum terlihat jelas. Ini iyalah 2 menit gitu kan, 2 menit tentu tidak mungkin bisa menyampaikan semuanya. Tetapi dari yang disampaikan itu masyarakat juga sekaligus tahu bahwa ini loh tingkat kapabilitas gitu kan, tingkat kapabilitas dan seberapa juga integritasnya. Katakanlah kalau tadi paslon 2 dikritik Mas Satrio bahwa menyampaikan selama ini berhasil gitu kan, masyarakat bisa bilang kok stabil, tapi memang stabil tinggi untuk harga-harga kan stabil tinggi. Tapi indikatornya kemudian diungkapkan oleh Pak Ahok dengan maksudnya bagaimana Gini ratio semakin turun, kemiskinan di Jakarta turun, pengangguran turun, itu data-datanya memang real atau memang banyak juga berseliweran di sosial media ini salah data semua katanya ketiga calon. Kalau data memang secara keseluruhan untuk Gini ratio kan memang turun ya nasional, DKI juga turun, yang lain juga turun. Nah, cuman yang diklaim tersebut ini kan baru data-data parsial. Sementara ada indikator-indikator pembangunan itu kan banyak, tidak hanya sekedar data Gini ratio untuk mengukur ketimpangan, termasuk misalnya pertanyaan yang kemarin nggak terjawab sama sekali adalah dominasi penguasaan aset.
Oh iya. Nah, itu nggak terjawab Itu sama tidak dijawab sekali. sama Nggak sekali. karena kita melihat kan sekarang, kalau tanya rumahnya Mas Budi mana? Oh itu loh di sampingnya satu retail modern, suatu jenis. Pasti ini sudah sangat masif sekali, bahkan aturan yang harusnya dilakukan kan harus radius sekian kilometer. Bahkan sekarang hadap-hadapan, bersamping-sampingan. Nah ini tidak ada tindakan gitu. Dan bagaimana nanti akses masyarakat untuk bisa tetap mempunyai akses produktif, katakanlah toko kelontong juga tetap hidup, termasuk bagaimana menyiapkan masyarakat setelah ada fenomena tadi e-commerce segala macam, ini nggak terjawab sama sekali. Termasuk kemudian ekonomi digital yang katanya juga ini semakin berkembang dan juga mungkin bisa menghidupkan UMKM di bawah ini juga tidak terjawab ya Mbak. Kalau untuk bagaimana apa pola-pola atau visi atau mungkin strategi ekonomi mereka sendiri yang paling real kan, kemudian kalau kita bicara ekonomi bagaimana meningkatkan pertumbuhan, mengentaskan sebenarnya kalau kemiskinan, masalah realistis atau mengurangi tidak kesenjangan. itu kuncinya konsistensi kebijakan. Jadi kalau kebijakan itu dilakukan secara konsisten, tentu relatif akan tercapai targetnya. Bahwa tadi misalnya apakah realistis atau tidak, realistis itu kan goodwill. Artinya kalau misalnya apa yang disampaikan Mas Agus tadi sudah menjadi goodwill dan Mas Agus bisa meyakinkan legislatif, karena kan itu kan terkait nanti APBD instrumennya. Nah APBD itu tidak bisa hanya pemerintah daerah. Realistis gak sih Mbak ini kalau kemudian kita bicara mengenai cash transfer, kalau kata Pak Ahok ini sesuatu yang kurang realistis, tapi kalau kata masalah cash transfer kan Pak Ahok juga melakukan. Katakanlah kartu Jakarta Sehat dan segala macam itu kan itu cash transfer. Nah cuman mungkin bentuknya, instrumen yang digunakan, formulasinya itu yang ditawarkan Mas Agus dengan yang dilakukan Pak Ahok agak berbeda. Oke, kita akan bicara bagaimana bedanya cash transfernya ala Pak Ahok dengan juga Mas Agus Yudhoyono. Saya punya cuplikan terkait dengan perdebatan terkait dengan bantuan langsung tunai ini. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat. Yang pertama begini, kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi, saya pikir itu tidak punya hati. Karena konstitusi kita mengatakan bantulah mereka yang sulit sekali hidupnya. Dan disinilah keterpanggilan kami untuk membantu mereka, ingat, sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400.000 sebulan, 5 juta setahun, dikali 128.650 miliar. Tidak ada apa-apanya dengan 70 triliun APBD kita. Mendengar Mas Agus berbicara seperti ini, bantuan langsung tunai, bantuan langsung sementara, cash transfer, itu saya ingat bagaimana periode pertama kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini kemudian kalau kita bicara mengenai ini khususnya kita bicara mengenai pro kontra cash transfer yang kemudian menjadi perdebatan tidak hanya kemarin tapi di sosial media juga ramai sekali tentang hal ini. Meme-nya juga banyak sekali. Kalau kita lihat evaluasinya dulu seperti apa dan kemudian apakah dulu itu dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak SBY itu sangat mungkin dan sangat realistis dilakukan di kan datanya sudah ada. Kalau masalah itu kan datanya sudah ada. Artinya hasil atau dampak yang dilakukan, program-program yang dilakukan dulu itu apakah itu cukup efektif atau tidak, itu kan ada datanya. Nah, itu kan masyarakat sudah menjadi apa namanya pengetahuan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya cash transfer ini bukan barang haram sebenarnya. Kan strata kemiskinan masyarakat ini kan memang tidak sama. Jadi ada yang paling bawah yang memang benar-benar katakanlah disabilitas, terus ada orang jompo, itu memang harus cash transfer. Tetapi masyarakat miskin yang sebenarnya masih produktif, nah itu kan perlu pemberdayaan. Nah itu treatmentnya berbeda gitu. Siapa yang dikasih ikan, siapa yang dikasih kail gitu. Nah itu yang mestinya ada satu formulasi dan desainnya. Jadi tetapi bahwa mungkin kalau hanya anggarannya tadi sekitar berapa 13 atau miliar ya, mungkin yang dimaksudkan itu adalah yang tadi yang memang butuh benar-benar sudah di level yang paling bawah. Artinya orang yang miskin yang paling bawah itu memang butuh uluran tangan. Tapi Anda melihat bagaimana cash transfer ala Pak Ahok, kalau kita bicara diferensiasi, cash transfer ala Pak Ahok dengan apa yang kemudian Agus Yudhoyono ingin ungkapkan itu seperti apa, Mbak? Ya. Diferensiasi yang paling bisa kita baca. Ini kan kalau
Mas Agus itu lebih banyak bahwa masyarakat siapapun ya yang miskin itu memang harus mendapatkan uluran tangan walaupun sementara untuk menjadi kayak semacam jaring pengaman sosial JPS gitu kan. Jadi ini yang untuk menghadapi shock. Katakanlah sekarang kan ada perlambatan ekonomi, ada kenaikan harga-harga. Nah, ini harus segera ditolong dengan bumper gitu kan, dengan apa bantuan yang langsung mereka bisa menyesuaikan standar kehidupan minimalnya lagi minimal. Jadi katakanlah menghadapi kenaikan BBM, menghadapi kenaikan berbagai macam harga kebutuhan pokok, ini harus segera ditolong. Nah, sementara Pak Ahok ini kan berpikir jangka program-program yang sustainable. Katakanlah menyiapkan untuk orang bagaimana untuk tetap menjaga produktivitasnya dengan berbagai tadi untuk kartu sehat untuk kesehatan, untuk Jakarta yang untuk pendidikan dan sebagainya. Termasuk juga ingin mewujudkan cashless society di masyarakat modern seperti Jakarta. Anda juga melihat untuk masalah cashless society ini terjawab juga nggak di antara 3 calon, ada yang mengangkat ini nggak Mbak? Ini. Untuk cashless society. Jadi kartu-kartu atau mungkin mekanisme sehingga non tunai itu lebih banyak dipakai gitu misalnya. Kalau kemarin kan instrumen anunya kan belum menyentuh ke sana, belum masuk ke apakah instrumennya nanti pakai tunai dan non tunai kan belum. Kemarin baru mekanisme bantuan. Jadi tidak ada perdebatan mengenai bagaimana kemarin mengenai karena kota modern dimanapun pasti akan menuju cashless society itu kan tidak ada. Cuman memang kemarin kan nggak cukup lah waktunya. Itu saja sudah langsung bunyi. Berarti bukan prioritas berarti. Bukan masalah prioritas nggak prioritas, tapi memang kemarin kan lebih kepada komitmennya dulu. Nah nanti instrumen teknisnya ini tentu lebih ini. Tetapi yang juga kemarin akan menjadi penilaian masyarakat, sekalipun misalnya Pak Ahok sudah menjelaskan semua program-programnya, pasti kan masyarakat juga antara yang disampaikan dengan yang terjadi, ini kan nanti juga dinilai oleh masyarakat. Komitmen kita juga ingin membicarakan mengenai penggusuran yang kemarin juga diperdebatkan bagaimana tata kota penggusuran dan apa perbedaan visi di antara mereka terkait hal itu, tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Dengan tegas saya mengatakan, kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur. Mengapa? Terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan. Dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta, mempercantik kotanya, tetapi dengan tidak melukai hati warganya. Kiri kanan saya itu bilang, orang tinggal di dalam sungai kok, daerah aliran sungai kok, walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi kalau tidak pindahkan rumah kumuh? Saya kira jauh lebih tidak manusiawi mengajari rakyat yang sudah salah untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada. Oke, saya akan langsung ke Mas Nirwono. Kita bicara mengenai penggusuran yang kalau kita bicara tata lingkungan, tata kota itu kan hal yang sangat makro, tapi kemudian yang menjadi fokus dalam perdebatan pilkada kemarin adalah terkait dengan penggusuran. Komentar Anda seperti apa? Ya, Lihat jawaban ketiga. Secara umum tadi sudah jelas ya. Kalau dari ucapan dari ketiga pasangan sudah pasti, kalau pasangan nomor 2 sudah pasti pro penggusurannya. Jadi artinya siapapun dengan kata lebih halus relokasi, bergeser, ya ini kata lebih yang dipakai lah ya. Penggusuran aja nggak apa-apa. Tapi sudah pasti sama dengan penggusuran gitu. Biarpun juga terbukti kasus Bukit Duri umpamanya terjadi kesalahan prosedur. Artinya itu tidak akan mengurungkan niat untuk melakukan penggusuran secara besar-besaran. Nah, kalau itu berkaca kepada yang sudah diucapkan, saya pastikan di 5 tahun ke depan, kalau sesuai dengan rencana tata ruang, akan terjadi penggusuran secara besar-besaran. Gitu. Evaluasi Anda dan kemudian bayangan Anda jika calon nomor 2 ini tetap akan menjabat seperti apa? Evaluasi Anda dulu dan kemudian bayangan Anda seperti apa? Kalau pasangan kedua menjabat lagi, masyarakat harus sudah siap bahwa mereka akan
tergusur ya. Karena kalau kita bicara dalam rencana tata ruang itu disebutkan bahwa contoh sampai dengan tahun 2030 bahkan 5 tahun ke depan artinya ya, lebih dari 13 sungai kita akan dinormalisasi. Dan itu kalau dinormalisasi beneran, artinya tadi kata Pak Holok kan udah bilang, dari yang luasnya 10 meter menjadi 30 meter, bahkan 50 meter, saya rasa akan banyak sekali rumah-rumah yang akan tergusur gitu ya. Dan caranya pasti tidak akan banyak berubah dengan sistem yang sudah dilakukan di Kampung Pulo, Bukit Duri, dan Kampung Luar Batang ya. Nah, Luar Batang. Jadi kasus ini akan berulang. Nanti ini yang harus jadi catatan mendasar sebenarnya ya. Dan Pak Jarod juga sepakat, artinya antara gubernur, cagup dan cawagupnya akan sepaham. Nah, bagi paslon 1 dan 2 ini sebenarnya beda-beda tipis ya antara yang diceritakan dengan yang dimaksud ya. Nah, kalau paslon 1 mengatakan bahwa membangun tanpa menggusur, gitu kan. Yang kedua, ketiga memakai bahasa yang lebih tinggi lagi, gitu. Urban renewal atau peremajaan kota lah, ya lebih trennya, lebih kerennya, lebih gitu. keren gitu ya. Lebih keren. Nah, artinya peremajaan kota itu Mas. peremajaan kota. Diferensiasi dan positioningnya seperti apa? Nah, kalau saya bicara peremajaan kota atau kawasan ya, artinya mereka akan membangun di kawasan itu, gitu ya, dengan teknik yang berbeda. Artinya di sini harus keluar desain-desain dengan alternatif desain seperti apa yang akan kembali. Contoh umpamanya, bukan kampung susun, bukan rumah susun, tapi bisa jadi kampung susun atau kampung deret yang sudah dilakukan di Solo umpamanya. Nah, sementara kalau membangun tanpa menggusur, ini juga harus jadi harus lebih detail lagi. Yang dimaksud dengan membangun tanpa menggusur seperti apa? Contoh umpamanya, di dalam rencana tata ruang itu kan sudah ditahu bahwa Anda tinggal di daerah yang bukan peruntukannya untuk hunian umpamanya. Maka kalau pejabatnya siapapun, kalau tetap membiarkan dia tinggal di situ, justru pejabat itu yang salah, Mas. Karena dia justru membiarkan pelanggaran tata ruang. Nah, Mas Tero mau cerita nih umpamanya, kasus Kemang umpamanya. Di Kemang ini data terakhir itu ada 700 rumah yang akan digusur kalau tadi normalisasi akan dilakukan gitu kan. Nah, kalau nanti siapapun menjadi, saya justru berharap siapapun pejabatnya nanti tidak hanya masyarakat yang tinggal di bantaran kali yang menengah ke bawah saja, berani nggak di kawasan-kawasan yang elit gitu ya, dilakukan hal yang sama. Karena selama ini Anda melihat bahwa penggusuran itu hanya dilakukan di orang-orang dalam 4 tahun terakhir ini terbukti kan, semua pemukiman yang digusur ini kan mungkin menengah ke bawah gitu, dan artinya belum menyentuh ke tataran perumahan yang elit. Padahal lebih dari 50% tata ruang di Jakarta itu justru banyak kesalahan perumahannya perumahan elit. Artinya di sini menjadi tantangan tantangan besar ya bagi siapapun gubernur untuk menegakkan aturan. Kalau tadi kan Pak Ahok beberapa kali sempat 1 atau 2 kali Pak Ahok sempat mengungkapkan bahwa saya nggak habis pikir gitu bagaimana caranya menata sesuatu tempat tanpa harus memindahkan dulu. Nah, kemudian kan 2 cagup lainnya kemudian punya solusi yang berbeda katanya tanpa menggusur. Ini menurut Anda sudah terjawab belum sih Mas secara realistis atau secara praksisnya gitu? Secara teknis sebenarnya mengandung pisau bermata dua sebenarnya. Misalnya seperti apa? Ini ya saya maklum lah dengan jargon membangun tanpa menggusur, peremajaan kota ini kan lebih menarik menengah ke bawah sebenarnya bahwa Anda tidak akan digusur mamanya. Nah, persoalannya adalah di dalam rencana tata ruang kan semua sudah diatur, Mas. Mana yang untuk hunian, mana yang untuk peruntukan ruang terbuka hijau, mana yang untuk komersial, bahkan semua sudah jelas artinya. Nah, persoalan yang kita hadapi selama ini adalah tidak adanya sosialisasi dan komunikasi atau dialog dengan warga, gitu kan. Warga tidak pernah diedukasi bahwa Anda itu tinggal di daerah yang bukan peruntukan khusus dengan peruntukan tata ruang. Nah, kan di situ terjadi dialog. Komunikasi, kalau gitu apa yang kita harus lakukan? Apakah Anda harus pindah ke lain lokasi? Apakah masih mungkin di lokasi yang ini kita tata bersama gitu? Kalau contoh umpamanya kalau sungai, apakah bisa diundurkan cuma 30, tidak harus 50? Jadi persoalannya komunikasi dong. Komunikasi dan tetap ini harus digusur menurut Anda? Tidak harus digusur. Dari komunikasi dialog ini keluar jalan keluar yang win-win solution sebenarnya. Kayak tadi umpamanya kalau kita baca dari paslon 2, sudah pasti mereka akan ke rusun. Artinya mereka akan jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Sementara kalau paslon 1, paslon 2, 1 dan 3, kalau dia pintar menggunakan isu ini, bisa lahir kampung susun, kampung deret yang di lokasi. Termasuk masalah Bukit Duri yang kemudian menjadi polemik beberapa waktu terakhir ini. Iya, betul. Pemprov DKI Jakarta kalah dalam hal kesalahan prosedur gitu kan. Saya punya cuplikan lagi debat tentang Bukit Duri ini. Bagaimana ya dengan Bukit Duri kok bisa jadi menang ya? Itu yang saya pikirkan. Saya nggak ngerti bagaimana sungai yang tadinya 30 meter sekarang tinggal 5 meter, bagaimana mau dibalikin 30 meter tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga pengen jadi gubernur kan, kita juga maklum kan, ini petahana kan, kita juga maklum. Tapi saya sangat berharap siapapun yang jadi gubernur, rakyat itu diedukasi lah.
jangan dibodohi. Kita pengen menang, tapi kita menang dengan elegan, rakyatnya jadi cerdas. Oke, Bang Henry deh. Bang Henry ini kalau kita bicara non teknis lagi, ini penggusuran menjadi salah satu topik yang Hangat ya. sangat seksi dan dua pasangan calon ini sangat menghindari kata-kata gusur itu. Ya karena kalau begitu pakai kata gusur akan dianggap sama aja gitu dengan paslon yang nomor 2 kan. Nah ini kan menjadi menarik karena mereka juga pengen dengar nih yang ke-1 sama yang 3 nih temanya nih mau apa nih gitu kan. Sempat lah waktu itu ada kampung terapung katanya, terus kemudian jadi perdebatan juga di media sosial. Nah tapi kan ini menariknya adalah bagaimana memanusiakan manusia kan, sebenarnya isunya kan itu aja. Tadi saya setuju bahwa Mas Nirwono tadi bilang harusnya ada komunikasi. Nah itu dia, komunikasi itu dilakukan. Ini kan sebetulnya kalau Pak Ahok memang mengidolakan Pak Jokowi, ya tiru aja cara-cara Pak Jokowi. Pak Jokowi udah ngasih tahu kok mindahin orang mindahin pedagang pasar aja sampai 50-an kali makan siang. Nah ini kan nggak ada sama sekali. Begitu ngomong juga bulldozer udah di belakang. Jadi kan juga susah orang. Jadi menurut Anda memang masalahnya ada di komunikasi aja? Saya rasa demikian. Karena kan masyarakat juga nggak tahu juga. Bayangin saja ya. Kalau ada cerita yang semalam pada saat debat itu kita dengar bahwa ini bapak saya sudah tinggal di sini. Nah berarti kan dari bapaknya udah nggak tahu kalau itu nggak boleh ditempatin. Jadi kan perlu dikasih tahu lagi ini nggak boleh nih di sini. Pasti kan mereka kan juga akan tanya juga. Nah masalahnya Mas Budi, sulit juga memang buat kita membenarkan apakah gusur itu benar atau tidak. Karena kan kita nggak pernah digusur, alhamdulillah. Susah loh orang dipaksa pindah itu nggak mudah. Tapi kemudian pasangan calon nomor urut 3 kemudian dengan tegas mengatakan bahwa kami akan melanjutkan kampung deret dan kampung susun yang lama tidak dipakai oleh Pak Ahok. Yang pernah dijanjikan. Pernah dijanjikan, maksudnya 5 tahun itu bahasanya. Gimana Mas Nirwono? Seberapa realistis kemudian ide-ide yang lama kemudian katanya sudah ditinggalkan itu bisa dibangkitkan? Ya sebenarnya dalam perkotaan ya kita mengenal tadi kan seperti permajaan kawasan itu bukan hal yang baru sebenarnya. Nah kota-kota besar di dunia juga melakukan ruang dialog sebenarnya. Nah disinilah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh paslon 2 dalam 4 tahun terakhir ini gitu. Padahal kalau ruang dialog tadi dibuka, teman-teman akademisi, komunitas siap bantu sebenarnya untuk memberikan alternatif desain tata kota yang lebih bagus, yang lebih manusiawi gitu kan. Antara rusun dengan kampung susun itu bedanya seperti apa gitu kan. Kemudian kampung deret dengan kampung susun nanti akan menjadi apa. Nah dari bentuk desain dialog ini kan akan keluar sebenarnya kesepakatan yang win-win solution. Tadi umpamanya mungkin bagi Pak Ahok dialog memperlama waktu gitu kan. Itu yang jadi persoalan adalah di satu pihak ingin mempercepat, artinya dengan menyediakan ruang dialog tadi orang langsung lihat cepat perubahannya gitu kan. Tetapi di balik itu tidak pernah dipersoalkan umpamanya bagaimana warga yang sudah pindah ke rumah susun ternyata lebih dari 6 bulan tidak sanggup membayar karena mata pencahariannya hilang umpamanya. Terus bagaimana yang sekarang ini tinggal di tengah kota tiba-tiba dia harus di pinggir kota ke daerah Pulau Gebang, Marunda, sementara tempat kerja masih di tengah kota gitu. Nah, hal-hal ini yang harusnya menjadi evaluasi apakah memang benar tata cara penggusuran seperti sekarang atau masih ada alternatif baru. Anda mengkritik kemudian dampak sosioekonominya cukup terasa untuk masyarakat yang terkena gusur. Betul. Dampak lingkungannya dan tata kota seperti apa, Mas Nirwono? Terkait dengan penanganan banjir, lebih penataan kota. Nah di sini yang tadi malam sebenarnya saya harapkan banyak keluar gagasan-gagasan soal penanganan banjir ya. Bahkan juga isu paling hangat yang tidak tersentuh dengan dalam reklamasi. Nah ini juga kemarin reklamasi hanya pasangan paslon 3 yang mengatakan akan menolak reklamasi. Tetapi sebenarnya tidak hanya sekedar menolak sebenarnya. Ini pulau yang sudah terbangun mau diapakan. Nah, gitu. Begitu dia menolak kan ada dua masalah. Satu bagaimana menghadapi masalah hukumnya gitu kan. Yang kedua begitu pulaunya ini sudah tidak boleh diapa-apakan harus ada kelanjutan. Tidak mungkin dibiarkan begitu. Nah, ini yang harusnya diangkat. Banyak sekali perdebatan-perdebatan yang menarik yang terjadi pada Jumat malam kemarin pada debat, tapi nanti kita akan bahas lagi dari segi komunikasi politik, apa relasinya dan seberapa besar sih publik kemudian mengerti apa yang didebatkan dan apa yang dikritik antara calon. Kita akan bahasnya usaha jeda berikut ini. Kita lanjutkan dialog. Sebenarnya saya punya banyak sekali
cuplikan-cuplikan perdebatan, saling kritik, saling sindir antara kandidat. Tapi sayang waktu kita tidak begitu banyak. Saya akan tanya ke Bang Henry dari segi komunikasi politik. Anda mengatakan bahwa publik itu hanya bisa menangkap palingnya 3-4 kata-kata kunci. 2-3 pesan. 2-3 lah, ternyata dikurangi lagi sama dia. Kalau kita bicara mengenai dampak politik dari perdebatan ini, seberapa besar publik kemudian secara elektoral dan secara top of mind menganggap debat kandidat yang terjadi semalam itu bisa mempengaruhi suara? Kalau sampai hari ini saya rasa belum. Tapi minimal sudah jadi masukan-masukan baru buat mereka. Misalnya Mas Agus yang selama ini tidak berbicara, kemarin dia berbicara banyak, ada 10 program disampaikan. Dan semuanya bagus. Jadi saya rasa dia akan mengulang lagi di 2 dan 3 karena ada topik kedua dan ketiga juga kemarin disebutin sama dia. Nah itu bagus. Dan kemudian dia mengakhiri debat ini dengan strong. Kemarin dia, kan saya juga tunggu nih pesan kuncinya mau apa ini pasangan nomor 1 ini. Karena ada beberapa blunder yang dilakukan Bu Sylvi yang cukup mengacaukan konsentrasi Mas Agus. Misalnya ada beberapa pertanyaan yang Bu Sylvi nggak dengar. Dan itu tertangkap oleh kamera gitu. Jadi apa tadi? Jadi begitu dia jawab salah nggak nyambung, itu langsung kena serangan dari paslon nomor 3 misalnya. Itu bagus tapi nggak nyambung. Nah ini kan sebenarnya cukup mengganggu apa yang disampaikan oleh Mas Agus. Akhirnya Mas Agus bisa mendapatkan satu kata yang menurut saya bagus sekali, bahwa program kami adalah solusi warga Jakarta. Itu kata kunci yang baik. Ini sangat baik, sangat bukan baik. klise. Setiap kata kunci itu selalu klise dan minimal mudah diingat. Gitu kan, oh program saya, programnya Agus ini solusi buat saya gitu misalnya kan kalau warga Jakarta dengar. Dan kemudian dia tutup dengan komitmen. Kalau Pak Ahok Anda lihat lebih santun apa kembali ke Ahok yang sebenar-benar? Pak Ahok segmen 1, 2, 3 sebelum Bu Sylvi bicara, dia mampu mempertahankan emosinya. Seolah-olah itu bukan Pak Ahok, itu kalem banget, luar biasa. Siapa nih ya? Tapi begitu Ibu Sylvi sudah mulai bicara, mulai terpancing dia dan kata-kata bodoh-bodohi itu muncul lagi. Kemudian dia sindir, Pak Jarod sindir juga tentang orang-orang yang pegadaian. Emang kenapa orang yang kepegadaian? Emang ada yang salah dengan orang yang kepegadaian? Kemudian dia tunjuk juga misalnya Mas Anies, ini sih gaya dosen. Ya emang kenapa kalau gaya dosen emang salah juga? Apalagi terakhirnya ada juga perkataan bilang ya kan mau jadi gubernur. Ya iyalah, Anda juga pengen jadi gubernur. Tiga-tiganya. Jadi memang kemarin itu Pak Ahok ya kembali lagi ke dia. Dan yang sangat mengecewakan dari beliau, dia tidak mau komit menjadi gubernur 5 tahun di Jakarta. Karena dia tidak mau jawab pertanyaan terakhir itu. Dari ketiga kandidat kan semuanya tidak menjawab secara jelas sebenarnya. Minimal para gubernur itu menjawab bahwa mereka akan 5 tahun berjanji. Masalah itu ditepasi atau tidak kan udah ada contohnya, gitu kan? Tapi minimal dikasih tahu dong. Ini kan dia calon pemimpin, dia harus kasih tahu bahwa ini saya komit. Tapi Pak Ahok kemarin enggak. Mas Anies muter-muter, lumayan lah. Pesan kuncinya masih cukup jelas terakhir. Tapi ini kan begini-begini memang panggungnya Mas Anies. Tapi dalam sejarahnya kinclong di debat belum tentu menang di debat. Pilpres Amerika menjawab itu. Semua dalam poll Hillary Clinton semua menang di debat tapi ternyata kalah dalam realistis. Kemudian terima kasih Bapak-bapak. Saya untuk pertanyaan terakhir dari saya. Jawab secara singkat, siapa yang memenangi debat kandidat semalam? Dari Mas Nirno dulu. Ya, kalau dari 3 tentu saya lebih menempatkan unggul lebih tipis ya. Ada di Mas Anies sama Mas Sandi. Mas Anies dan Mas Sandi. Ya, di bawahnya baru Pak Ahok, Pak Jarod, yang ketiga baru Mas Agus sama Bu Sylvi. Ini dari segi substansi dan juga bagaimana secara umum ya, secara umum ya materi yang dibawakan maupun lebih ke substansinya tadi. Mbak ini? Mbak Ira Kusno. Inilah panelis yang udah tanda tangan fakta integritas jadi nggak bisa. Siapa Mbak kira-kira untuk penajaman visi, substansi dan juga sensasinya? Bagaimana bumbu-bumbu perdebatannya? Kalau substansi ada beberapa pertanyaan yang kita harapkan ini akan terjawab. Itu memang kemarin Mas Anies lebih banyak menjawab Mas Sandi karena ada beberapa pertanyaan yang singkat saja Mbak Eni. Siapa yang paling unggul di debat pertama ini? On your perspective. Kalau tentu kalau masyarakat kita nggak tahu ya, tapi kami untuk memuaskan pertanyaan secara konseptual kami sebagai akademisi Mas Anies, tetapi kan bukan akademisi yang menentukan. Bang Henry, singkat saja siapa? Tunjukkan saja orang. Kalau dari 1 sampai 6 komplit ya. Ahok
gara-gara nomor 6 tidak jawab, dia tidak mau berkomitmen di Jakarta, saya menempatkan Pak Ahok di nomor terakhir. Oke, yang nomor satunya rahasia? Nomor satunya Anies Agus lah. Oke, terima kasih. Kita mudah-mudahan apa yang kemudian menjadi debat semalam itu menjadi referensi kita untuk nanti memilih, mudah-mudahan itu tidak hanya dikesampingkan tapi juga menjadi referensi yang utama bagi kita. Komit dong kalau mau jadi gubernur Jakarta. Komit juga termasuk durasi kita harus komit, harus berakhir. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih atas perbincangan malam hari ini. CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan kembali usaha jeda berikut ini.